Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuni, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2005 angkatan 1. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber hebat kita pada hari ini. Beliau Ibu Fendi Hasnani. Selamat siang Ibu. Siang. Beliau ini Ibu Fendi Hasnani, SK Penerus MAkes. Beliau menjabat sebagai beliau merupakan dosen keperawatan dan juga menjabat sebagai sekretaris jurusan keperawatan. Apa kabar hari ini, Bu? Baik. Alhamdulillah. Apa kegiatan hari ini, Bu? Kegiatan pagi tadi kebetulan ada teman kita yang sakit ya, saya harus mengurus beliau. Kemudian selanjutnya mengajar. Kemudian melanjutkan ada tugas-tugas keuangan karena saya ngurus keuangan. Kemudian lanjut mengajar lagi. Ini silakan sama Mbak Emi. Baik. Kalau kita mendengar Ibu ini luar biasa ya. Pekerjaannya hari ini mulai dari awal datang sampai hari ini cukup padat waktunya, tapi saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mau ngobrol bersama saya di sini. Ya begitulah ya, kalau dosen sekaligus pemegang jabatan itu luar biasa kesibukannya, guys. Iya. Baik, Bu Fenty, boleh ceritakan sedikit terkait background pengalaman kerjanya dimulai awal karir sampai saat ini? Awal karir saya mulai bekerja itu tahun 96, 16 April 96. Dulu mengajar awalnya itu mengajar di SPK Depkes Langsa di Aceh. Jadi kebetulan juga waktu itu ada program pendidikan bidan C. Saat itu juga saya mengajar di bidan C, kemudian kita juga terlibat di program pendidikan bidan A. Saya juga jadi ada SPK, ada bidan C, bidan A. Itu juga ada di beberapa swasta ya di Depkes itu di Aceh. Tapi kemudian tahun 2005 setelah tsunami, waktu itu saya bawa suami kemari, kami pindah kemari, sempat jadi pegawai titipan 1 tahun di Poltekkes Jakarta 1. Jadi sampai tahun 2006 saya balik lagi ke Aceh karena sudah aman. Tapi kemudian suami saya dipindah tugaskan di Ijen Kemenkes. Saya ikut lagi pindah tahun 2028. Jadi memang udah 2 kali masuk di sini. Jadi sampai 2 ini. Tapi sebelumnya juga sempat mengajar ya di beberapa tempat, juga di Bogor, di Bandung. Waktu itu dalam rangka mengikuti suami, tapi tidak pindah secara resmi waktu itu. Itu aja. Baik. Kalau kita mendengar background cerita pengalaman kerjanya Bu Fendi ini sudah sangat luar biasa ya. Dimulai tahun 96 Bu ya, dimulai dari jenjang keperawatan SPK ya. Saat ini sih sudah tidak ada ya guys, SPK udah berubah saat ini. Jadi dimulai awal karir keperawatan yang terendah dulu ya, SPK. Kemudian pernah sempat ke Aceh, kembali lagi ke Poltekkes Jakarta 1. Ya, jadi beliau selain dari berpindah-pindah kota, itu merupakan bagian dari pengalaman kerja dan pengalaman hidup ya teman-teman. Beliau juga mengabdi sebagai seorang istri. Jadi ketika suaminya pergi ditugaskan kemana, maka beliau juga berusaha untuk mengikuti. Dan sebenarnya satu lagi tugas saya di luar daripada PNS, saya ini seorang pendamping pasien kanker. Kebetulan dari tahun 2003 saya berusaha setiap Sabtu itu bertugas ya di yayasan pendamping kanker dari mulai
kanker, ya khususnya kanker pada ibu dan anak. Tapi kalau sekarang saya menetapnya di YOAI, Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Dulu pernah di KPI, pernah di Perempuan Peduli Kanker, pernah ya bermacam-macam. Saya sempat pindah sana sini karena mengikut waktu itu Ibu Linda Agung Gemelar, pembina kita di yayasan. Ini minta saya ke sana sini, ya saya ikutin aja. Tapi kebetulan di YOAI ini lama ya. YOAI tugas saya yaitu mendampingi pasien anak, kebetulan karena tugas saya di RSCM Mutiara itu dilakukan sekarang ini hanya 1 hari dalam 1 bulan. Kalau dulu sih sering ya, karena udah banyak yang muda-muda, saya jadinya agak mundur sedikit biar mereka yang bekerja gitu. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama Ibu. Yang pertama adalah saat ini telah banyak kampus kesehatan baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Nah, menurut Ibu tantangan apa yang dihadapi Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 untuk mempertahankan eksistensinya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga memilih nantinya di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1? Tantangan kita ini ya banyak ya, saingan kita yang swasta ya, kemudian yang berbagai tingkat jenjang pendidikan itu juga sudah banyak. Jadi usaha yang kita lakukan selama ini ya terus memperbaiki sarana dan prasarana kampus terutama. Jadi kami sudah banyak nambahan seperti gedung-gedung ya, kemudian ada sport center jadi kita tambah, kemudian juga beberapa tahun ini kita berusaha membuka jurusan baru di sini. Kebetulan dulu saya pernah juga terlibat untuk membuka jurusan manajemen informasi kesehatan. Kami waktu itu mengajukan untuk program D4, kebetulan karena yang mendapat izin D3 saja dan ibu direkturnya belum berkenan jadi tidak dibuka. Tapi sebenarnya itu sudah bisa ya, sudah bisa, tapi mungkin tahun-tahun ke depan itu ada. Kemudian kita juga bekerja sama dengan rumah sakit dalam meningkatkan jenjang pendidikan pegawai khususnya perawat yang ada di rumah sakit. Program itu kita masukkan ke program rekognisi pembelajaran lanjut. Jadi perawat-perawat yang dulunya tamatan SPK itu kita upgrade ilmunya menjadi D3 biasa yang sudah ada seperti itu. Nanti tahun ini juga rencananya, besok kita rencananya juga mau rapat untuk membuka lagi kelas-kelas RPL ini. Kami sudah banyak dan Pemda juga ikut kerjasama bukan hanya dengan rumah sakit pemerintah, tapi Pemda kemudian Angkatan Laut ya, rumah sakit Angkatan Laut, rumah sakit Marinir, kemudian RS Angkatan Darat, kemudian dengan kepolisian. Biasanya seperti itu yang datang, itu aja. Baik. Jadi selain sarana dan sarana, kita juga mengembangkan berbagai program pendidikan di sini. Baik, berarti saya menangkap ada 3 poin yang dikembangkan di sini. Yang pertama adalah sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran. Yang kedua adalah menambah jurusan, ya jurusan yang kira-kira memang dibutuhkan saat ini, ya dengan membuka jalur-jalur RPL, baik yang dari SPK mau lanjut D3 ataupun misalnya D3 mau lanjut D4 profesional, itu kita buka di sini program RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau. Nah yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan instansi-instansi yang kira-kira nanti bisa mau melanjutkan pendidikan pegawai mereka, ya meningkat menguliahkan pegawai mereka untuk memilih jurusan kesehatan, karena kami di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 ini banyak kok jurusan
kesehatan di sini salah satunya adalah jurusan keperawatan. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua Ibu. Apa langkah atau inovasi yang dilakukan jurusan keperawatan untuk meningkatkan mutu lulusan dan proses pembelajarannya agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman saat ini? Inovasi, kalau inovasi saya lebih, kita tetap berhubungan dengan profesi ya, kita organisasi profesi, ada apa kegiatan yang harus kami ikuti di profesi itu kita biasa ikutin. Misalnya kayak sekarang kan sudah ada perubahan di kurikulum, jadi kurikulum itu jadi tetap kita ikutin. Kemudian ada teknis itu seperti kita sekarang udah pakai FPS ya, inovasinya seperti itu. Jadi apapun yang berkembang di profesi kita ya kita selalu ikutin. Jadi kami juga sekarang bukan hanya berfokus di pendidikan di dalam aja deh, ekstrakurikuler udah di mahasiswa itu juga kita kembangkan yang memperluas wawasan mahasiswa ya. Jadi kita ikut mengirimkan mahasiswa untuk berkompetensi di luar itu, seperti itu. Baik, ya. Kalau saya mendengar jawabannya tadi Ibu, jadi katanya untuk inovasi yang dilakukan oleh jurusan keperawatan yang pertama itu tentunya mengembangkan kurikulum. Jadi kurikulumnya ini dikembangkan terus-menerus, tentunya mengikuti perubahan dari sesuai standar SMDikti. Kemudian di kurikulum kami juga itu ada keunggulan, khususnya keunggulan yang dapat menunjang mahasiswa untuk sampai bisa dipakai di dunia internasional tentunya kurikulumnya. Ya, kemudian juga tidak hanya di program akademik mahasiswa dikembangkan, tetapi mereka kita bantu juga, didorong juga untuk pengembangan di ekstrakurikuler. Jadi pengembangan non akademiknya, kreativitas mahasiswa itu kami dukung, dan ya terus dorong untuk mahasiswa juga bisa sampai juara baik di tingkat nasional maupun internasional. Seperti itu ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga. Bagaimana kampus menjamin bahwa lulusannya siap kerja dan mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional? Jadi kita itu di sini menambah pendamping pendidikan gitu ya. Jadi setiap mahasiswa selesai dari sini kami juga menyertakan beberapa pelatihan. Jadi ada ijazah, mereka nantinya ada ijazah sesuai tingkat pendidikan, kemudian ada ijazah pendamping seperti sertifikat PTCLS ya, sertifikat bahasa, karena kita berencana untuk go internasional ya, kita sudah membuka kelas-kelas internasional. Jadi ya mungkin kemampuan mengembangkan bahasa terutama, kemudian mengembangkan materi-materi yang ada di jurusan kita di keperawatan, ini yang sesuai dengan spesialisasi yang kita inginkan, yaitu kardiovaskuler itu. Kemudian di sini juga laboratorium kita perbanyak, kita sesuaikan dengan perkembangan di rumah sakit itu seperti apa. Ya mungkin tidak sama persis, tapi paling tidak kita sudah mendekati untuk itu. Kemudian nanti kami juga banyak mengembangkan jurnal, buku ya, literatur yang mahasiswa inginkan itu sudah ada. Alhamdulillah, dan juga perpustakaan juga sudah sertifikat A ya, sudah terakreditasi, sudah A, itu sudah. Sekarang kami lagi program bagaimana laboratorium juga bisa terakreditasi ya. Kita usahakan semua dapat A di sini. Amin, insya Allah. Poltekkes Jakarta 1 selalu ini kok. Iya, Poltekkes Jakarta 1 memang nomor 1. Harus nomor 1 dan selalu nomor 1. Baik, ya, jadi saya menangkap jawaban Ibu itu, jadi yang untuk
menjamin bahwa lulusannya siap kerja di nasional maupun internasional. Yang pertama adalah tadi disiapkan, dibekali, mahasiswanya ini dibekali ada 2 sertifikat utama. Yang pertama adalah sertifikat BTCLS, yang kedua adalah sertifikat bahasa asing, ya, Bahasa asing. ya, bahasa internasional. Kemudian yang kedua itu terkait Bahasa internasionalnya itu Inggris dan Jepang. oke, Yang sekarang Jerman sekarang akan masuk. jadi ada berapa bahasa Bu yang dipersiapkan Ada mahasiswa? Inggris, Jepang, Jerman. Inggris, Jepang, Jerman. Nah, bagi kalian teman-teman yang kira-kira berniat mau jadi perawat internasional, nah boleh nih nanti belajar di sini terkait bahasa-bahasa yang ditambahkan di kurikulum kami di sini. Kemudian selain tadi sertifikat pendamping, ada juga perpustakaan yang sudah terakreditasi A. Di sini sudah menyediakan berbagai buku dan jurnal baik nasional maupun internasional yang sangat bisa dan mudah diakses, baik mau diakses secara langsung di perpustakaannya maupun nanti diakses melalui digital. Itu Bu ya. Ya, laboratorium satu lagi. Iya, laboratoriumnya. Persiapan. Ya, jadi di sini sudah banyak ya alat-alat labnya sudah disediakan karena keunggulan kami di sini kardiovaskular, maka alat-alatnya pun kami lebih banyak ditambahkan terkait alat-alat pemeriksaan fisik dan diagnostik terkait kardiovaskular yang acuannya adalah hospital base. Jadi alat-alat atau lab di sini itu acuannya dibuat seperti mini hospital. Ya. Selanjutnya ke pertanyaan keempat, yaitu strategi promosi seperti apa yang dilakukan oleh jurusan keperawatan agar menarik bagi calon mahasiswa baru di era digital. Adanya kegiatannya itu kan di direktorat ya, direktorat yang mengelola di bagian kemahasiswaan, ada dan kemahasiswaan, tapi tetap bekerja sama dengan kita. Itu biasanya yang dilakukan adalah melakukan promosi ke sekolah-sekolah. Biasanya ada beberapa tim yang disebar ke sekolah menyampaikan visi dan misi kita, program-program apa aja yang ada di sini, jurusannya apa saja yang ada di sini. Biasanya seperti itu. Kemudian promosi kita lakukan biasanya juga melalui pameran-pameran yang sering diadakan, ya, baik itu pada kegiatan Dies Natalis untuk di dalam, kemudian ada kegiatan-kegiatan dari Ditjen Nakes, dari kegiatan dari Kemenkes sendiri, juga banyak juga undangan-undangan dari pihak penyelenggara lain. Jadi kami berusaha untuk mengikuti semua ajakan atau undangan yang masuk, jadi agar masyarakat itu bisa tahu bahwa Poltekkes Jakarta 1 ini memang layak untuk dipilih gitu, begitu. Dan alhamdulillah banyak dari pameran kita sering mendapat penghargaan, ya. Di situ juga angka pengunjung di kita juga lumayan banyak, ya. Itu lumayan banyak berdasarkan yang sudah kita lalui beberapa tahun ini terus meningkat. Itu aja. Baik, terima kasih. Ya, itu ya tadi yang pertama adalah memang di sini ada memang tim kemahasiswaan yang pusatnya di direktorat yang memang bekerja untuk melakukan promosi secara terus-menerus untuk memperkenalkan Poltekkes Jakarta 1 ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi ada yang pertama itu adalah touring sekolah-sekolah SMA, SMK, ya, pesantren mungkin juga Bu ya. Ada. Iya, ya, jadi touring ke SMK, kemudian juga melalui Dies Natalis itu selalu juga dipromosikan di situ. Kemudian juga ketika ada pameran di luar atau undangan acara di luar, Poltekkes Jakarta 1 selalu ikut bergabung, ikut berkontribusi dan memeriahkan acara tersebut sehingga itu menjadi supaya Poltekkes Jakarta 1 ini juga dilihat di banyak masyarakat. Begitu ya Bu ya. Selain itu juga kami ada Instagram kok ya. Instagram Poltekkes Jakarta 1 itu bisa diakses, ada websitenya juga
sehingga masyarakat luar sana ataupun calon mahasiswa jika ingin mencari tahu terkait Poltekkes Jakarta 1 boleh juga melihat mengaksesnya melalui Instagram maupun website kami. Ya, ya. Baik, selanjutnya pertanyaan kelima. Jika dibandingkan dengan kampus keperawatan lainnya, keunggulan spesifik apa yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 dan menjadi daya tarik tersendiri, Bu? Apa keunggulan Poltekkes Jakarta 1 kira-kira dibanding dengan kampus lain? Mata kuliah kardiovaskuler. Mata kuliah ini jarang ada secara khusus ya di tempat lain. Kami juga bekerja sama dengan rumah sakit. Harapan kita tenaga pengajar juga dari sana. Jadi itu mungkin kemudian yaitu mata kuliah mungkin yang kita kembangkan. Yang tadi kita kembangkan tentang bahasa ya. Bahasa itu yang kami utamakan karena kami mengejar target agar mahasiswa bisa diterima di luar. Itu aja. Kemudian di sini ada jurusan ortotik prostetik ya. Jurusan ini mungkin se-Indonesia ada di 2 tempat. Ya salah satunya di sini. Nah, itu mungkin itu yang menjadi pilihan orang kenapa harus di sini. Jadi kalau memang mau masuk ke sini harus memang benar-benar Anda harus siap go internasional. Baik. Ya, itu tadi jawabannya Bu Fenty. Jadi katanya beberapa keunggulan yang mungkin menjadi daya tarik untuk calon mahasiswa untuk mau memilih kuliah di sini. Yang pertama adalah keunggulan dari mata kuliah atau kurikulum yang kami menambahkan di sini khusus, yaitu keperawatan kardiovaskular. Jadi menambahkan SKS-nya. Ya, jadi mulai dari sarana prasarannya kami lengkap di sini sangat lengkap. Kemudian SDM-nya juga dari spesialis-spesialis KMB yang khusus kardiovaskular juga disediakan. Kemudian juga tempat praktik mahasiswa di rumah sakit itu kita memilih rumah sakit kekhususan, yaitu Rumah Sakit Harapan Kita yang memang di situ adalah rumah sakit khusus kardiovaskular. Jadi harapannya apa yang didapatkan teori mahasiswa itu nanti didapatkan aplikasinya di rumah sakit khusus tersebut. Ya, kemudian katanya juga di sini di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 ada satu jurusan yang tidak banyak dimiliki oleh kampus lain di Indonesia, yaitu adalah jurusan ortotik prostetik. Itu juga agak susah ya nyebutnya. Dan itu hanya baru ada 2 di kampus di Indonesia ya, Bu. Di Unjani ya kalau nggak salah. Dan satunya di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Tapi yang kelas internasional itu ada di sini. Ya, teman-teman. Jadi mungkin kalian juga baru mendengar prodi ini, boleh kalian Google searching dulu apa tuh prodi itu. Jangan sampai mungkin kalian tertarik untuk memilih prodi itu, karena biasanya kalau prodinya sedikit guys, nanti SDM-nya masih sedikit. Jadi nanti ketika ada pulang kerja kalian Kesempatannya lebih banyak. SDM-nya masih sedikit. Jadi nanti ketika ada pulang kerja kalian kesempatannya lebih banyak karena pesaingnya kurang. Iya. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir, Ibu. Iya. Apa pesan Ibu untuk generasi muda yang ingin mengambil profesi keperawatan dan kenapa mereka harus mempertimbangkan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 sebagai pilihan utama bagi mereka? Apa pesan untuk generasi muda yang mau memilih jurusan keperawatan? Mungkin calon-calon pendaftar lagu yang masih bingung, masih bimbang gitu. Iya, jadi di sini kalau adik-adik mungkin yang mau masuk ya, pertama kita harus melihat ini Poltekkes Kemenkes ya. Pertama itu ini sudah jelas ada jaminannya kan, sudah dari pemerintah, baik dari sisi sarana prasarana, SDM, keberlanjutan pendidikan ya itu. Jadi itu dan lain-lain sihnya banyak, itu sudah pasti. Kemudian mengapa harus memilih keperawatan di sini, bukan keperawatan yang lain? Keperawatan di sini
di sini telah berhasil melaksanakan hukum, jadi selama bertahun-tahun ini terlaksananya hukum dan kita selalu mendapat predikat 100% lulus. Ya, insya Allah belum pernah ada yang tidak lulus Hukomnas ya secara nasional. Jadi di sini, jadi ini sudah menjadi komitmen kami dosen bahwa kami akan memberikan yang terbaik kepada mahasiswa agar mereka siap pakai, siap bekerja di ranah profesi keperawatan nantinya. Baik, terima kasih atas pesan-pesannya Ibu. Ya, luar biasa jawaban dari Ibu Fenty ini sangat inspiratif, edukatif, dan tentunya nanti mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman supaya tidak bingung lagi, tidak bimbang lagi, dan tidak ragu lagi untuk memilih Politekes Jakarta 1 sebagai pilihan utamanya. Dan perlu saya ingatkan juga bahwa Politekes jurusan keperawatan ini terdiri dari 3 prodi, ada D3, D4 keperawatan, ada profesi nurse, dan tiga-tiganya ini sudah akreditasi unggul guys. Iya. Sudah akreditasi A. Iya. Berarti dari segi kualitas, dari segi akreditasi tidak diragukan lagi ya teman-teman. Kemudian dari bank institusi, akreditasi bank PT-nya juga sudah terakreditasi A. Ya, jadi tentu itu menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman dalam memilih jurusan ataupun kampus untuk menjadikan tempat menempuh pendidikan lanjutan nantinya. Jadi buat kamu sobat sehat, jangan yang tertarik kuliah di bidang keperawatan, jangan ragu untuk menjadikan Politekes Jakarta 1 sebagai pilihan utama Anda. Sekian obrolan hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Fenty karena telah meluangkan waktunya yang cukup sibuk dan cukup padat pada hari ini. Sampai jumpa di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.